Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Hamdan wa syukran lillah. As-salatu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kembali puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur masih diberikan Allah kepada kita kesempatan untuk beribadah kepada. Masih dipanggil Allah hati kita untuk beribadah kepada. Masih ditolong Allah kita untuk bisa beribadah kepada. Sesuai dengan doa kita yang senantiasa kita baca. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu, tolong kami ya Allah, agar kami bisa berzikir mengingatmu, bisa bersyukur kepadamu, dan agar kami bisa beribadah sebaik-baik amal ibadah kepadamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan kepadamu lah kami ya Allah minta tolong. Artinya kepadamu lah ya Allah kami minta tolong agar kami bisa menyembah, beribadah kepadamu. Luar biasa nikmat yang diberikan Allah, kesahduan kita di Ramadan ini beribadah kepada Allah. Salawat dan salam sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Yang sama-sama kiranya sangat kita harapkan sekali, sangat kita butuhkan sekali syafaat beliau, terutama kelak di padang mahsyar yaumil qiyamah. Semoga dan mudah-mudahan kita ini semuanya orang-orang yang beruntung, yang memang berhak mendapatkan syafaat beliau, terutama kelak di padang mahsyar yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini tema yang diberikan kepada kami, Syam melahirkan ketakwaan. Sebetulnya ini nggak perlu dijawab, nggak perlu dijelaskan, karena ayat yang akrab di telinga kita di Ramadan ini, Al-Baqarah 183 itu, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu sudah menjawab dari tema ini. Kalau kita mengkaji tentang ayat ini dan kita berbicara tentang sistem input data dan output data, kalau inputnya salah, outputnya juga pasti salah, pasti error. Ya, seperti input output sekarang inilah kira-kira seperti itu kan, sudah maklum kita. Nah, apa inputnya di sini? Inputnya itu orang yang beriman. Kemudian apa prosesnya? Kutiba alaikumussyam, syam itu prosesnya. Apa sampel prosesnya? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Outputnya apa? Outputnya orang bertakwa. Inputnya orang beriman, prosesnya syam, outputnya pasti orang bertakwa. Tapi kalau inputnya orang fasik, orang munafik, walaupun prosesnya adalah syam, outputnya pasti tidak orang bertakwa. Karena inputnya itu harus sejalan dengan outputnya. Ibu masak beras, tambah air, masukkan, copkan, rice cooker, masak setengah jam, dia jadi nasi. Inputnya itu beras campur air, outputnya jadi nasi. Tapi kalau ibu masukkan pasir, tambah air, jangan harapkan outputnya itu jadi nasi. Kecuali ibu punya ilmu simsalabim, abrakadabra.
Jadi pasir tadi jadi jampi dan PO jadi nasi. Jadi input dan output itu dia sejalan dia. Nah, kita pahamkan dulu sekarang di sini input yang dimaksudkan orang beriman itu apa? Outputnya itu orang bertakwa itu yang bagaimana? Orang bertakwa ini sebetulnya simpel, kita sering diartikan dengan orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu simpel, pemahaman takwa yang sangat simpel. Tapi siapa tadi inputnya? Orang-orang beriman. Pertanyaannya, apakah kita termasuk yang dipanggil di Ramadan ini orang beriman? Jangan-jangan kita merasa beriman di hadapan Allah, kita bukan orang beriman. Jangan-jangan kita merasa orang Islam di hadapan Allah, kita bukan orang Islam dahulu. Orang yang paling merugi itu kata Rasulullah, orang yang merasa hidupnya beriman, orang yang merasa hidupnya Islam. Ternyata di hadapan Allah dia tidak tercatat sebagai orang beriman, orang Islam. Kalau dia hidupnya kafir, matinya kafir, di hadapan Allah kafir, itu wajar. Pertanyaannya, apakah kita termasuk yang dipanggil Ramadan ini? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Karena dipanggil di Ramadan ini orang-orang beriman. Hanya orang-orang berimanlah yang bisa lolos dalam proses yang ini untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang beriman ini? Iman ini secara simpel kita artikan percaya. Iman ini melahirkan keyakinan. Jadi puncak inti dari iman ini timbulnya keyakinan. Keyakinan ini nanti ada lagi tingkatannya. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Sejauh mana keyakinan kita sama Allah? Apakah sudah sampai keyakinan kita kepada Allah sampai hakul yakin? Hanya kita yang tahu. Kita tidak melihat Allah, tapi kita yakin dengan adanya Allah. Bagian dari keimanan kita kepada Allah. Ada sebuah kisah yang menarik dahulu di masa Sayyidina Umar ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Beliau berjalan-jalan di suatu dusun, di suatu perkampungan. Dilihatnya seorang anak remaja sedang mengembalakan kambing, kipas atau domba, ratusan, ribuan jumlahnya. Timbullah di kala itu niat Sayyidina Umar tidak menguji keimanan sang anak ini. Didekatinya sang anak ini. Dia tahu bahwa ini bukan milik anak ini milik majikannya. Nah, ini kambing milik siapa? Milik majikanku, Tuhan. Berapa gajimu nak? Berapa kau digaji mengembalakan kambing ini? Ya pokoknya Tuhan cukuplah untuk kebutuhanku sehari-hari. Kau nak masih muda nak. Mungkin kebutuhanmu banyak. Kau ingin beli ini, beli itu dan sebagainya. Bagaimana nak? Kalau kau jual seekor aja kambing ini kepadaku. Tidak mau Tuhan. Allah, majikanmu tidak bakal tahu. Seekor aja. Ini ratusan jumlahnya. Gak mungkin dihitungnya setiap saat masuk ke kandangnya ini. Andai kan kau jual 10 ekor, majikanmu tidak bakal tahu. Ini satu aja. Tidak mau Tuhan. Udahlah, pokoknya rahasia terjamin. Tidak mau Tuhan. Allah, pokoknya gak ada saksi. Gak mau Tuhan. Gak ada CCTV. Gak mau Tuhan. Terakhir apa kata sang anak ini? Desak terus oleh Sayyidina Umar. Fa'aina Allah ya Sayyid, dengan tegas sang anak ini mengatakan. Lalu Allah itu di mana Tuhan? Majikanku memang tidak tahu aku berbuat curang. Tapi Allah Maha mengetahui sekecil apapun yang kulakukan. Kenapa anak itu menjawab seperti itu? Karena keyakinannya, keimanannya kepada Allah. Sudahkah kira-kira kadar keimanan kita seperti itu? Makanya siang ini salah satu ibadah sir yang rahasia. Dan hanya kita dengan Allah yang tahu semua. Andaikan kita itu karena kehausan, ya, kalau saya dulu kecil-kecil, ada ustaz di antara kita lah. Kalau sudah haus tuh dia bawa teguh juga itu sih sambil mandi, gitu kan. Tapi kalau sekarang kita berpikir kalau saya teguh itu Allah Maha tahu gitu kan. Kenapa kalau kita dulu berpikir mamaku nggak tahu, kok ayahku nggak tahu, kok aman kok gitu. Tapi kalau kita yakin dengan Allah, seyakin-yakinnya, kita akan berpikir setiap kali apapun kita perbuat, ketika perbuatan itu kita berbuat maksiat kepada Allah. Itulah yang melahirkan ketakwaan itu. Kita jauh dari kemaksiatan, kita kemudian berbuat amal ibadah kepada Allah. Jadi takwa ini, bagaimana ketika kita ini sudah dianggap orang bertakwa? Paling tidak ciri-ciri dasarnya. Dalam Al-Quran disebutkan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa itu?
Orang yang berinfak, bersedekah dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, membantu orang, membantu sesama di antara kita. Jadi jangan kita berpikir, Ustaz sudah banyak ibadah saya Ustaz. Hablum minallah saya sudah hebat. Kesempurnaan hablum minallah terkait dengan kesempurnaan hablum minan nas kita. Ketika kita berbicara tentang infak, zakat, sedekah dan sebagainya, membantu sesama, itu hablum minan nas kita. Ada sebuah cerita ketika ada seseorang yang begitu hebat ibadahnya, ditentukan Allah dia hendak masuk surga. Akan tetapi datang tetangganya protes kepada Allah. Allah Maha mengetahui. Ya Allah, aku tidak izin orang itu masuk surga. Kenapa kata Allah? Allah Maha mengetahui. Dia ya Allah berkecukupan hidupnya. Dia enak-enak beramal ibadah kepadamu ya Allah. Akan tetapi aku tetangganya yang susah, yang kelaparan, dan dia tahu dia tidak peduli ya Allah. Panggil orang. Akhirnya orang itu tidak jadi dimasukkan ke surga, dimasukkan ke neraka. Jadi kesempurnaan hablum minallah terkait dengan kesempurnaan hablum minan nas kita. Maka bantu sesama, dan itu yang dianjurkan di Ramadan ini. Berbuat yang terbaik di sesama kita. Nah, kemudian apa lagi dalam ayat itu dikatakan? Orang yang bisa menahan amarahnya, wal kadhiminal ghaidh. Di Ramadan ini terlatih dan dilatih kita untuk menahan amarah kita. Orang yang kuat dalam agama ini kata Rasulullah bukan seorang pegulat yang kuat, yang ototnya kekar, bukan. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan nafsu amarah. Begitu hebat, begitu kekar orang itu, belum tentu orang itu bisa menahan amarahnya. Mungkin lemah badannya, fisiknya lemah, tapi dia bisa menahan amarahnya. Itu yang kuat dalam agama ini. Tidak mudah kita menahan amarah kita. Tapi Ramadan ini melatih kita untuk itu. Ketika ada orang yang menyinggung kita, ada orang yang memfitnah kita, mengejek kita, mencaci maki kita, mungkin kita tidak akan melawannya. Kita cuma cukup menjawab, mohon maaf, saya sedang usia. Kemudian wal'afina 'anil nas, saling memaafkan sesama manusia. Ada doa yang akrab kita baca di bulan Ramadan ini. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Sesungguhnya ya Allah, Engkau Maha Pemaaf yang mulia. Engkau menyukai maaf, maka maafkanlah kami. Kita minta maaf kepada Allah. Sementara ketika ada orang yang salah sama kita, dia minta maaf, tidak kita maafkan. Wahai hambaku, engkau ngemis-ngemis minta maaf kepadaku. Tapi ada hambaku minta maaf kepadamu, tapi tak kau maafkan. Bagaimana mungkin akan kuberikan maafku kepadamu? Logikanya seperti itu. Jadi di Ramadan ini yang kita mintakan itu puncak dari maghfirah, jadi afu. Kalau maghfirah itu ketika kita berbuat kemudian diampunkan oleh Allah, itu bekas catatannya masih ada. Suatu saat bisa jadi kemudian malaikat masih mempertanyakannya. Kamu melakukan dosa ini ya? Oh, tapi kayaknya sudah dicoret ini. Berarti sudah diampunkan. Tapi kalau yang dia katakan di Ramadan ini kita minta afunya Allah, itu seperti kertas putih, bekasnya pun tak ada, coretannya pun tak ada. Tak lagi akan dipertanyakan malaikat. Itulah afu itu. Jadi puncak dari maghfirah itu afu. Jadi kalau kalian tidak memberikan maaf kepada orang lain, bagaimana mungkin kumaafkan, kata Allah. Kemudian singkat dari ceramah kita ini, kultum kita ini, muhsinin, Allah yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Satu yang harus kita paham, yang dijamin Allah itu masuk surga, itu muhsin, orang yang muslim, yang dijamin Rasulullah. Pernah mungkin dalam kaji-kaji di sini saya pahamkan, kita pahamkan. Ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani amal idza amiltu bidakhalal jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan ya Rasulullah kepadaku satu amal, kalau aku amalkan aku masuk surga. Apa kata Rasulullah? Baiklah, ditunjukkan satu amal. Ini kan pertanyaan orang aneh. Amal kita udah ratusan ribuan, belum tentu kita masuk surga. Ini orang minta satu amal. Aku nggak mau 2 amal ya Rasulullah. Nggak bisa aku kerjakan, apalagi banyak amal. Satu amal aja. Tapi dijawab Rasulullah dengan sangat diplomatis. Baiklah, aku kasih kau satu amal. Kau amalkan, aku langsung menjamin kau masuk surga, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kun muhsinan. Jadi kau orang yang baik. Kau jadi orang yang baik, ku jamin masuk surga, kata Rasulullah. Orang tadi kemudian penasaran lagi. Apa ditanyanya sama Rasulullah? Ya Rasulullah, fa kaifa a'lam anni muhsin? Dari mana aku tahu ini orang yang baik? Jangan-jangan aku merasa baik, tapi ternyata aku bukan orang baik.
Kan ada kita tuh merasa orang baik, padahal kita bukan orang baik. Apa kata Rasulullah? Tidak payah. Sal jirona. Faida qalu annaka muslim fanta muslim. Faida qalu annaka muslim fanta muslim. Tanya orang sekelilingmu, tanya tetanggamu, tanya kerabatmu, tanya keluargamu, tanya teman-temanmu. Kalau mereka bilang kau baik, baiklah. Tapi kalau mereka bilang jahat, jahatlah. Tanamkan kebaikan dengan orang-orang sekitar kita. Itu wujud dari bahwa kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba membuat kebaikan, berlomba-lomba membuat kebaikan. Semoga kita menjadi la'allakum tattaqun dengan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.